Assalamualaikum, halo Baraya Sadayana, kumaha kabarna sareng Abdi Dewi. Sesuai dengan judulnya, di video ini aku mau bikin skincare dan make up tutorial lagi. Dan untuk produk-produk yang akan aku gunakan untuk hari ini adalah produk-produk jadwal. Dan tentunya masalah harga, aku suka yang murah-murah, jadi produknya semuanya murah-murah banget. Dan hasilnya bisa bikin kulit kinclong dan juga glowing. Langsung saja yuk kita mulai ke tutorialnya. Oke, pertama kita mulai dulu dari skincare. Jadi produk pertama yang akan aku gunakan adalah Viva Me Cleanser yang varian Emollient. Jadi kalau sebelumnya aku sering banget menggunakan yang varian lemon karena aku takut teman-teman bosan gitu ya lihatnya. Jadi sekarang aku coba yang varian Emollient ini. Nah, untuk Emollient ini berfungsi untuk merawat kelembaban kulit kita, apalagi untuk kulit yang normal kering. Ini bagus gitu ya. Oke, kita langsung aja pakai. Jadi kita akan membersihkan wajah terlebih dahulu dengan si Viva Me Cleanser ini. Aplikasikan aja ke seluruh wajah. Kita hapus dulu kotoran atau debunya di kulit wajah kita. Oke, ini setelah aku membersihkan wajah aku dari penggunaan Viva Me Cleanser. Jadi meskipun Viva Me Cleanser ini harganya benar-benar murah, tapi menurut aku ini formulanya nyaman. Jadi selain wajah kita bersih, ini terasa lembab dan juga kenyal. Nah, selanjutnya aku akan pakai Viva Face Tonic yang Emollient. Jadi ini juga mengandung moisturizer yang bisa melembabkan atau menjaga kelembaban kulit kita sekaligus menyeimbangkan pH kulit. Nah, di sini aku akan jadikan sebagai toner dan selain itu aku jadikan sebagai pembersih wajah yang bersifat ringan supaya wajah aku tuh bersihnya benar-benar maksimal. Sebenarnya untuk penggunaan face toner dituangkan pada kapas seperti ini bisa membuat wajah kita itu bersih. Cuman untuk efek hidrasi dan kelembabannya, kalau menurut aku ini kurang gitu, karena si tonernya sudah terserap pada si kapasnya terlebih dahulu. Nah, supaya kulit kita benar-benar bersih, tapi di samping itu kulit kita juga bisa mendapatkan hidrasi dan juga kelembaban yang maksimal. Jadi kita bisa menggunakan toner ini menjadi dua tahap. Jadi untuk tahap pertama, seperti tadi, kita tuangkan terlebih dahulu untuk si face tonernya pada kapas. Terus si kapasnya diusap-usap ke seluruh permukaan wajah. Jadi ini untuk mendapatkan efek bersih gitu ya dari si face toner ini. Nah, tahap yang kedua untuk mendapatkan efek hidrasi atau kelembabannya, kita bisa menuangkan si face tonic ini pada telapak tangan, terus kita tepuk-tepuk ke seluruh permukaan wajah. Jadi untuk tahap yang kedua ini, untuk tahap hidrasi, jangan menggunakan kapas lagi supaya si tonernya tidak terserap pada si kapas. Atau untuk tahap hidrasi ini, kita bisa memasukkan si face toner ini pada botol spray seperti ini untuk kita semprotkan. Nah, di sini contohnya kita masukkan seperti ini secukupnya aja. Lebih bagus sih yang spray ya, jenis botolnya, supaya lebih praktis dan lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Dan ini juga bisa sekalian digunakan sebagai face mist sebelum kita menggunakan make up. Jadi nanti kan kulit kita itu lembabnya akan lebih maksimal dengan seperti ini. Nanti kalau misalkan kita mau menggunakan make up, hasil make upnya bisa lebih menyatu dengan kulit. Oke, seperti ini. Terus kita tepuk-tepuk aja, lebih ke meratakannya gitu ya. Bisa juga nggak ditepuk-tepuk sih, bebas gitu ya, karena nanti dia bisa meresap dengan sendirinya. Cuma di sini supaya lebih cepat untuk meresap, jadi aku bantu aja dengan ditepuk-tepuk seperti ini. Nah, bisa terlihat ini kulit kita tuh akan benar-benar lembab, terlihat glowing-glowing secara natural seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan produk yang ketiga, yaitu pelembab dan sekalian alas bedak. Nah, untuk pelembab dan alas bedak yang jadul yang akan aku gunakan seperti biasa, aku akan pakai Kelly Fair Cream. Harganya murah tapi hasilnya maksimal mengglowingkan kulit kita gitu. Nah, jadi untuk si Kelly ini memang teksturnya itu padat, oily dan tebal. Tapi aku suka dengan tekstur yang seperti ini, karena dengan tekstur yang seperti ini dia kayak bisa membantu untuk mengkapar noda-noda di kulit kita. Sekaligus warna si krimnya ini bisa menyatu dengan warna kulit kita secara maksimal. Nah, biasanya aku lebih suka mengaplikasikan Kelly ini ketika kondisi kulit aku lagi lembab. Kita oles aja tipis-tipis seperti ini, jangan terlalu banyak. Dengan menggunakan Kelly, kita nggak perlu lagi pakai
sunscreen, karena seperti yang udah aku sering bilang, kalau si Kelly ini dia ada kandungan titanium dioksida yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari ya. Kulit aku langsung bener-bener lembab, terus glowing dan juga cerah. Meskipun harganya ini murah, tapi bener-bener bagus banget untuk hasilnya. Oke, selanjutnya aku akan menggunakan Viva Liquid Foundation yang kuning langsat ini. Jadi dia itu ekstra bengkuang, jadi di dalamnya ada juga kandungan pelembab yang bisa merawat kelembaban kulit kita, jadi nggak bikin kulit kita kering. Nah, untuk teksturnya dia itu cair gitu ya, tidak kental atau tidak terlalu creamy, jadi cair seperti ini. Terus kita blend aja. Di sini aku menggunakan beauty blender. Selanjutnya aku set seluruh permukaan wajah aku dengan menggunakan Skiva Compact Powder yang shade-nya itu kuning langsat. Jadi bedak Skiva ini salah satu produk yang jadul dan juga pastinya murah. Terus di dalamnya dia juga sudah dilengkapi dengan cermin dan juga pupnya. Jadi lengkap ya meskipun harganya murah. Dan di sini aku langsung aja aplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku dengan menggunakan pup. Jadi untuk tekstur bedak ini ketika diaplikasikan terasa ringan dan agak powdery. Dan hasilnya setelah seluruh permukaan wajah diaplikasikan Skiva Compact Powder ini, wajah tetap terlihat natural dan tidak camohok. Selanjutnya kita ke tahap membentuk alis. Di sini aku akan menggunakan pensil alis yang legend, yaitu Viva Eyebrow Pencil yang warna coklat tua. Dan untuk bentuk alisnya di sini aku akan meniru bentuk alis pada zaman dulu yang jadul gitu. Jadi bentuk alisnya itu agak tipis dan agak menukik. Di sini mungkin aku akan menggambarnya agak sedikit menukik, tapi tetap menyesuaikan dengan bentuk alis aku sendiri. Jadi seperti biasa untuk menggambar alis, kita mulai buat garis bagian bawah full dari pangkal sampai ujung. Kemudian garis atas. Nah, untuk garis atas, di sini aku bikinnya enggak full, jadi sisakan aja sedikit ruang di daerah pangkal. Kemudian arsir atau isi bagian tengahnya dan sisakan juga sedikit ruang di daerah pangkal. Dan selanjutnya kita rapihkan dengan menggunakan spoolie brush supaya warna dari pensil alis ini tidak terlihat ngeblok atau ngejeblak, tapi dia terlihat natural dan bergradasi. Dan supaya bentuk alis kita bisa lebih rapih lagi, di sini aku akan menggunakan Viva Liquid Foundation tadi. Terus aku ambil sedikit-sedikit dengan menggunakan brush yang kecil dan tipis dan aku aplikasikan di daerah yang ingin aku rapihkan. Dan jangan lupa setelah menggunakan liquid foundation, kita set lagi dengan menggunakan compact powder dari Skiva tadi supaya daerah yang tadi kita aplikasikan liquid foundation nantinya tidak luntur kalau terkena keringat dan sebagainya. Selanjutnya aku akan menggunakan 3 warna eyeshadow. Pertama ada warna biru, merah, dan juga gold. Pertama yang akan aku gunakan adalah yang warna biru. Aku aplikasikan dengan menggunakan brush di daerah outer P. Warna yang kedua, aku pakai warna yang merah dan aku aplikasikan tepat di daerah tengah kelopak mata aku. Dan untuk warna yang ketiga, aku ambil warna yang gold yang sedikit shimmer dan aku aplikasikan di daerah pangkal kelopak mata sampai ke daerah inner corner. Jadi aku sengaja mengaplikasikan warna eyeshadow yang seperti ini karena aku niru-niru gaya penggunaan eyeshadow pada zaman dulu atau zaman jadul, jadi terlihat colorful gitu ya. Dan supaya warnanya seimbang, aku aplikasikan lagi warna biru dan juga merah di daerah garis bawah mataku. Lanjut, aku akan menggunakan eyeliner merek My Darling. Ini juga salah satu eyeliner yang jadul dan klaimnya sih waterproof. Cuman ketika kena air gitu ya, dia sebenarnya mudah luntur. Cuman lunturnya itu nggak disekaliguskan, tapi perlahan-lahan gitu. Jenis eyelinernya itu cair dan dia memiliki aplikator yang tidak kokoh, tidak keras, jadi bisa dikatakan leles gitu si aplikatornya. Jadi harus hati-hati aja ketika kita mengaplikasikannya.
Lanjut, aku gunakan Essence Waterproof Volume Mascara untuk aku aplikasikan di daerah bulu mata aku yang atas dan juga bulu mata yang bawah. Sebenarnya untuk merek Essence ini bukan produk yang jadul-jadul amat, tapi sebenarnya dia juga sudah muncul atau diproduksi beberapa tahun ke belakang. Dan untuk riasan mata cukup seperti ini saja. Di sini aku tidak akan mengaplikasikan bulu mata palsu supaya warna-warni dari eyeshadow ini tetap terlihat jelas tanpa terhalang oleh panjangnya bulu mata palsu. Selanjutnya, aku akan gunakan Viva Eyeshadow Cream yang warna coklat untuk aku jadikan sebagai kontur di daerah pipi, rahang, dan juga hidung. Aku aplikasikan dengan ujung-ujung jari dan aku blend-blend atau rata-ratakan supaya warnanya tidak ngeblok. Dan aku aplikasikan warna eyeshadow yang gold shimmer sebagai highlighter dan aku aplikasikan seperti di daerah tulang hidung, bawah hidung, dagu, dan juga tulang alis. Selanjutnya aku aplikasikan Viva Eyeshadow yang warna peach dan juga gold untuk aku jadikan sebagai blush on. Jadi aku aplikasikan dengan menggunakan brush sedikit-sedikit saja, jangan langsung banyak-banyak karena dia itu mudah banget warnanya untuk keluar, jadi ngejeblak gitu ya. Dan aku aplikasikan seperti di daerah pipi, dagu, dan sedikit di daerah hidung. Dan terakhir aku mengaplikasikan Viva Lipstick nomor 22, warnanya itu nude. Jadi untuk formula dari Viva Lipstick ini, dia itu bisa melembabkan bibir kita, tapi tidak terasa berat ketika diaplikasikan, ringan-ringan saja. Cuman kekurangannya untuk jenis lipstick seperti ini mudah luntur gitu ya. Dan di sini aku menggunakan warna yang nude. Aku sengaja menggunakan warna yang seperti ini supaya riasan ini terfokus pada area mata yang terlihat colorful atau warna-warni. Dan karena aku suka dengan keglowingan, tidak lupa setelah selesai menggunakan make up, aku semprotkan kembali face toner yang tadi aku jadikan sebagai face mist ke seluruh permukaan wajah supaya hasil dari make up ini terlihat menyatu dengan kulit dan hasilnya glowing secara natural. Dan inilah hasilnya untuk makeup tutorial menggunakan produk jadul yang murah dan juga hasilnya glowing. Kalau misalkan teman-teman suka dengan produk-produk jadul yang murah, boleh komen ya. Semoga suka dengan tutorialnya. Mohon maaf kalau hasilnya belum maksimal. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi Rahayu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.